masuk di kotak penalti. Ya, Sayuri dan gol oleh Onurina. Umpan dari Yakob Sayuri sangat baik sekali. Kematangan, eksekusi yang sangat matang, dan Yakob Sayuri adalah kreator. Yakob Sayuri adalah imajinator dengan apa yang dilakukan. Melakukan nutmeg, mengirimkan tembakan, dan kemudian dieksekusi dengan sangat sempurna di sini. Luar biasa. Asis dari Yakob Sayuri, pemain kelahiran 22 September 97 yang saat ini berusia 26 tahun. Ini anak asal Papua, tepatnya dari Kepulauan Yapen, dan asis ini terpilih sebagai asis terbaik. Jadi panitia atau AFC sudah mengumumkan di Instagram mereka berdasarkan polling mereka bahwa semua fans sepak bola ya memilih Yakob Sayuri sebagai pemberi asis terbaik sepanjang turnamen di Piala Asia yang berlangsung di Qatar. Kita mencermati tentunya ini suatu kabar baik ya. Ya, pesan juga kepada STY bahwa ada kebanggaan yang luar biasa, sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia setelah dia terpilih sebagai pemberi asis terbaik. Tidak ini nggak gampang ya kalau bisa ini. Tidak mudah untuk bisa memilih panitia itu siapa-siapa pemain-pemain terbaik untuk memberikan asis. Kan ada yang mencetak gol terbaik tentunya, tapi Yakob sudah menorehkan tinta emas atau tinta manis di Piala Asia ketika semua berembuk dan akhirnya dengan polling tertinggi semua fans banyak memilih dia. Dari 6 kandidat yang disodorkan oleh AFC untuk para fans memilih ya, karena bukan cuma Yakob, bukan serta-merta Yakob itu langsung dipilih, tidak, harus melalui bagaimana ada di sana sangat seru pemilihan itu. Nah, pemain-pemain yang masuk di dalam kandidat 6 ini selain Yakob Sayuri ada Ali Saleh dari Uni Emirat Arab ya, kemudian ada Ritsu Doan. Makanya saya bilang ini kita perlu syukuri, bangga dengan prestasi ini karena ini orang pertama dari Indonesia yang bisa punya prestasi atau bisa mendapatkan penghargaan tertinggi di ajang Piala Asia. Kalau sekarang kita melihat sulit sekali bagi striker dari timnas Indonesia yang bermain di kompetisi domestik untuk mencetak gol, betul kan? Kayak Dimas Gajah, Denny Sulistiawan, atau juga Ramadan Sananta. Ya karena memang kita tahu level permainan di liga domestik itu beda dengan level permainan di Eropa. Maka itu rival strike, walaupun dia tidak produktif, tapi ya pergerakannya lincah dan sangat membahayakan pertahanan dari tim lawan. Nah, jika semakin banyak pemain-pemain yang dihasilkan dari kompetisi domestik ini berkualitas, seperti contohnya Marcelino, Pratama Arhan, ya tentu itu yang akan menambah kekuatan dari timnas Indonesia. Tapi untuk saat ini memang diperlukan pemain-pemain keturunan Indonesia. Dan gak ada salahnya, mereka punya darah Indonesia dan memang mereka punya niat. Mereka bermain dengan hati bagi timnas Indonesia. So that's why, ya saya pikir gak ada salahnya juga kita mendukung program dari PSSI ini. Dan juga memang ini sesuai dengan permintaan dari Shin Tae-yong. Supaya timnas Indonesia bisa bersaing di mana? Di level Asia. Memang sudah menembus level Asia, tapi kan perlu bersaing di sana. Ya kita harus realistis. Jika Indonesia mau bersaing di level Asia, dibutuhkan pemain-pemain yang berkualitas dan yang memang sudah matang yang bermain di Eropa. Dan memang tidak ada jaminan pemain-pemain diaspora Indonesia ini langsung bisa nyetel, enggak. Mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Contoh seperti Justin Hubner, sekarang sudah bagus. Ivar Jenner sudah bagus. Rafael Struijk oke. Walaupun dia belum bisa banyak mencetak gol, mulai oke. Elkan Baggett sekarang sudah menurun. Ya, tapi kita harapkan nanti bisa naik lagi performanya. Tapi Shin Tae-yong ini kan pelatih yang fair. Ketika dia melihat McClough ini performanya gak bagus, dia taruh dulu di bangku cadangan. Jadi saya pikir gak perlu juga khawatir, apalagi nanti banyak yang berpikir negatif, wah habis nih pemain-pemain yang bermain di liga domestik. Enggak juga, tetap saja Shin Tae-yong akan memberikan tempat bagi mereka, asalkan ya level permainannya itu bisa mereka pertahankan. Jadi teman-teman, saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar nanti bahwa proses naturalisasi dari Tom Hee dan juga Ragnar Orotmangun ini tuntas, supaya mereka bisa bermain lawan Vietnam. Dan saya yakin Vietnam mulai ketar-ketir nih dengan mendengar berita ini, karena mereka juga membutuhkan poin lawan Indonesia. Jadi ini 2 pertandingan lawan Vietnam sangat krusial teman-teman bagi Indonesia jika mereka ingin lolos dari round ini, jika mereka ingin lolos ke round 2 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Plus kemudian naturalisasi, setelah gagal-gagal di AFF nggak dapat, di SEA Games nggak dapat, dia minta naturalisasi kan. Dan itu diamini juga oleh Sekjen kalimat itu waktu rapat kerja dengan DPR. Bahwa pelatih kita Shin Tae-yong mengatakan bahwa pemain lokal saat ini tidak siap untuk naik level di level Asia, maka kita butuh naturalisasi.
Begitu naturalisasi datang main di Piala Asia, yang dia salahkan tetap Liga 1. Jadi buat saya kebanyakan dalih Sinteyong ini. Kebanyakan pencitraan. Oke. Jadi ya udah, berarti intinya adalah menurut Bung Toel STY tetap out. Harus tetap out ya. Menurut saya ya, udah habis masanya. Udah habis masanya ya. Menurut saya ya. Umpan Yakob Sayuri ke Marcelino Ferdinand saat timnas Indonesia melawan Irak terpilih menjadi asis terbaik di Piala Asia 2023. Penobatan tersebut diumumkan AFC melalui akun media sosial resmi kejuaraan Piala Asia 2023, Selasa, 27/2. Asis Yakob jadi yang terbaik setelah mendapat suara paling tinggi dari warganet. The Tanda Pagar Asian Cup 2023 Assist of the Tournament yang dipilih oleh fans, tulis AFC melalui Instagram. Asis indah Yakob Sayuri tercipta dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Irak pada laga pertama grup D Piala Asia 2023, tanggal 15 Januari tahun 2024. Berawal dari build up yang cantik dari lini belakang, Yakob kemudian melakukan solo run di sisi kanan pertahanan Irak dan melepaskan umpan silang mendatar ke Marcelino Ferdinand. Sayang Indonesia gagal terhindar dari kekalahan pada laga itu. Pertandingan berakhir 1-3 untuk keunggulan Irak. Kendati demikian, satu gol yang diciptakan Marcelino dari umpan matang Yakob ini cukup dikenang oleh publik. Timnas Indonesia kemudian menang atas Vietnam dan kalah dari Jepang di dua laga terakhir grup D. Namun, tim asuhan Sinteyong tetap mampu lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk kali pertama sebelum dikalahkan Australia 0-4. Penampilan apik Yakob Sayuri di Piala Asia 2023 membuat pemain PSM Makassar itu dilirik klub-klub luar negeri. Namun, Yakob mengaku ingin fokus menyelesaikan kontrak bersama PSM sebelum memikirkan bermain di luar negeri. Jadi fokus saya masih di PSM karena saya masih terikat kontrak. Saat ini saya fokus untuk membawa PSM lebih baik ke depannya. Jika kontrak dengan PSM selesai, nanti kita lihat seperti apa, ucap Yakob. Berita selanjutnya, follow PSSI, penyerang keturunan ini siap perkuat timnas Indonesia. Salah satu penyerang keturunan terpantau memfollow akun Instagram PSSI. Pemain yang dimaksud adalah Dinzan Bergen yang saat ini bermain untuk klub Sparta Rotterdam U21. Dinzan Bergen diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Ia saat ini menjadi salah satu pemain yang dikabarkan bakal merapat ke timnas Indonesia. Salah satu sinyal telah diberikan pemain berusia 22 tahun itu. Dinzan Bergen terlihat sudah mengikuti akun resmi PSSI di media sosial Instagram. Meski belum terbukti kebenarannya, rumor merapatnya Dinzan Bergen ke timnas Indonesia menjadi kabar baik. Seperti diketahui saat ini skuad Garuda memang masih membutuhkan sosok pemain depan. Jika benar Dinzan Bergen tengah didekati PSSI, hal itu merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia. Sebab, pelatih timnas Indonesia Sinteyong memiliki banyak opsi di lini depan timnas Indonesia di luar Ahmad Sananta, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Dilansir dari laman Transfermarkt, Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024, Dinzan Bergen tercatat sudah tampil sebanyak 20 kali untuk Sparta Rotterdam U21. Dia mencetak 5 gol dan 4 assist untuk timnya sejauh ini. Selain Dinzan Bergen, sejumlah nama juga tengah dikaitkan akan bergabung ke timnas Indonesia. Salah satu yang cukup santer dibicarakan adalah pemain Crystal Palace Hairori Edewal yang kabarnya sudah melakukan kontak dengan pihak PSSI. Berita selanjutnya, Stefano Lillipali kirim pesan mendalam ke Sinteyong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Penggawa Borneo FC, Stefano Lillipali, memperlihatkan kelasnya jelang pertemuan timnas Indonesia melawan Vietnam dalam pentas kualifikasi Piala Dunia 2026 pada akhir Maret tahun 2024. Lillipali selalu menjadi aktor utama di balik hasil gemilang Borneo FC, setidaknya dalam 3 pertandingan terakhir Liga 1. Sang pemain mampu mendulang gol dan assist yang berujung kemenangan bagi pesut etam. Rinciannya, Lillipali mendulang 2 assist ketika Borneo FC menang 3-1 atas Persija Jakarta pada tanggal 6 Februari tahun 2024. Winger 34 tahun itu kemudian melanjutkan penampilan apiknya ketika Borneo meraih kemenangan 3-2 atas Persikabo. Sang pemain mendulang masing-masing 1 gol dan assist dalam laga pekan ke-25 Liga 1 tersebut. Performa menawan Lillipali terus berlanjut dalam laga teranyar Borneo di Liga 1,
Senin tanggal 26 Februari tahun 2024. Kehadiran sang pemain membuat skuad besutan Peter Huistra sukses melumat Bayangkara FC 4 gol tanpa balas. Lili Pali menjadi kunci kemenangan Borneo berkat torehan 1 golnya pada menit ke-58, serta sumbangan 2 asis untuk gol William Pluim dan Felipe Cadenazzi. Alhasil Lili Pali sudah mengemas 11 gol dan 16 asis dalam pentas Liga 1 musim ini. Ex-penggawa Bali United itu pun kian kukuh di puncak daftar top asis kompetisi. Konsistensi performa yang diperlihatkan Lili Pali lantas menjadi pesan mendalam bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong jelang pertemuan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lili Pali pun memberi bukti konkret bahwa masih layak diperhitungkan memperkuat timnas Indonesia. Kehadirannya bisa menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong untuk meramu taktik jelang bersua Vietnam. Pasalnya, kali terakhir Lili Pali membela timnas Indonesia adalah ketika bersua Turkmenistan dalam agenda FIFA Matchday, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Meski hanya bermain 19 menit pada babak kedua, Stefano Lili Pali mampu menyumbang 1 asis dalam kemenangan 2-0 Garuda atas sang lawan. Selebihnya Lili Pali sudah tidak dirilik Shin Tae-yong meski memperlihatkan performa ciamik di Liga 1. Dia selalu absen dalam beberapa laga timnas Indonesia, termasuk dalam gelaran Piala Asia 2023. Shin Tae-yong pernah mengungkapkan alasannya mencoret Lili Pali dari berbagai agenda timnas Indonesia. Momen itu diungkap sang pelatih jelang perhelatan Piala Asia 2023. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai Lili Pali tidak layak secara fisik untuk berkompetisi di level internasional, sebab kondisi kebugarannya belum siap. Lili Pali pemain yang sangat bagus di Liga, saya lihat juga performanya dia sangat bagus, kata Shin Tae-yong sebelum keberangkatan ke Turki, tanggal 19 Desember tahun 2023. Akan tetapi, kalau melawan tim di atas kami, pasti akan sangat lelah. Beberapa tahun ini saya punya kesempatan untuk lihat langsung dia, tetapi untuk Piala Asia ini kelihatannya sulit secara fisik, kata Shin Tae-yong. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan 2 kali bersua Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertemuan pertama bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, tanggal 21 Maret mendatang. Laga kedua berlanjut di kandang Vietnam yang digelar 5 hari berselang. Akankah Stefano Lili Pali masuk skuad timnas Indonesia untuk agenda kali ini?